Selamat datang kembali di Never Silent. Kali ini kita berada di segmen cerita mesin yang gestarnya nggak jauh-jauh dari teman sendiri, bahkan keluargaku sendiri. Monggo diperkenalkan. Iya, saya adiknya Mas Angga, Evan. Jadi kebetulan ini adikku sendiri. Kali ini kita akan sedikit mengulik cerita tentang si mobil kicik ini. Disclaimer, kenapa sekarang ada 2 mobil di belakang? Terutama ada mobilku, karena ini permintaan gestarnya sendiri. Ya, biar majang, bantet, dan buntet. Itu dia, namanya adalah Bantet dan Buntet. Betul. Jadi boleh diceritain kenapa kamu akhirnya ngambil seekor ceria? Ekor ceria. Jadi sebenarnya sebelumnya saya tidak langsung ujuk-ujuk main mobil. Sebelum main mobil saya main motor dulu. Karena pas itu budgetnya adanya segitu. Ya. Jadi dibeliin motor sport, dimainin. Terus kok lama-lama stagnan. Ngelihat main motor modif udah banyak. Tapi kok nggak kelihatan. Terus ngeliat bantet, rasanya cuma ganti velg, ganti ini itu, langsung beda vibes-nya. Perasaan cuman ganti velg, cuman. Ya ganti velg, fitment Iya. dan lain-lain. Kok dengan budget yang 11-12 habisnya bisa dapet look yang lebih mantap gitu loh, lebih kelihatan, Ya, paham. lebih bisa dinikmati gitu. Jadi akhirnya pertamanya ngidamnya bukan ini, diracunin sama Anda. Ya saya diracunin Starlet karena sama-sama Starlet kapsul ya. kapsul, sama-sama kici, Iya. sama-sama kici, sama-sama tua. Tuh. Udah, sebenarnya juga nggak tahu sih akan dibeliin mobil. Iya, karena awalnya kan nggak ada budget untuk Beli mobil. beli mobil lagi. Betul, tapi untungnya masuk kampus ya negeri. Jadi ternyata budgetnya lebih, Bisa dialihin buat beli mobil. dianggarin buat beli mobil. Betul. Terus Udah, ya sebenarnya juga tiba-tiba sih. Tiba-tiba entah dari mana, entah nggak ada geluduk, nggak ada hujan gitu kan. Van, bapak bilang, Van, coba cari Starlet. tiba-tiba kan. Iya, coba cari Starlet, budgetnya sekian. Sebenarnya dengar budgetnya sih sudah lumayan, nggak yakin ya bisa dapat Starlet. Cuman ya udahlah, kita coba cari-cari. Jadi hari apa ya pas itu ya? Kita nyari muter, jadi hari sebelumnya udah hunting Nyari dulu di Facebook, di marketplace, uh-huh. ngecek mau yang mana dicek. Besoknya kita ngecek. Ternyata habis dicek Starlet dengan budget yang Segitu. minim itu Agak susah kan? agak susah. Lebihnya ada cuman tapi sulapan. wih, Jadi sangat magic ya. iya. Ya bahkan ada satu yang bawahnya kropos diganti seng besi. Nah, itu kayak dia. gini. Betul. Ya udah, akhirnya tidak dapat ya dengan budget segitu, maksudnya kurang puas, terus banyak minusnya. Akhirnya ya udah pulang dulu. Kok tiba-tiba pas buka marketplace lagi mobil ini muncul. Ya. Habis Tiba-tiba. itu kan kamu nanya ke Mas kan? Iya, nanya. Iya, Gimana kira-kira kalau saya ngambil ceria? Mm-mm. Ya udah, oke sih, karena dulu juga Sempat punya. Iya. Kita pakai ceria silver. Betul. Jadi gini, dulu memang di tahun 2011 aku sekeluarga sih, bapakku tuh beli ceria KX 2003 warna silver. Itu sebenarnya untuk dipakai ibuku nganter aku sama adikku. Yang kebetulan ibuku tetap nggak berani juga. Gitu loh. Jadi akhirnya memang cukup lama sih ya naik ceria itu dan sampai kemana-mana. Jadi kebetulan dulu kan kita domisilinya di Bekasi. Itu sempat mobil itu dibawa sampai ke daerah Sukabumi di ujung genteng, sampai ke Banjarnegara, sampai ke Purwodadi. Jadi memang lumayan lama sih kita pakai ceria itu. Dan sebelumnya memang bapakku pernah nanya ke aku gitu loh, ketika ada omongan mau beliin Evan mobil, sempet nanya mobil kecil kira-kira apa aja selain Starlet gitu loh. Sempet bapakku ngomong apa ambil ceria lagi. Aku sempet tidak menyarankan itu karena aku tahu harga gorengan. Betul. Dan barang-barang spare partnya relatif tidak semurah itu gitu loh. Sangat. Tapi kebetulan di hari itu ternyata ada. Dan cerita lucunya adalah
tetangga sendiri yang jual, ya Betul. kan? Tetangga sendiri. Tetangga sendiri. Jadi di Bekasi itu kan kita tinggalnya di luar klaster. Nah, tetangga ini tuh dia tinggal di dalam klaster. Gitu loh. Betul. Ternyata dia yang punya ceria ini. Iya. Nah, terus setelah ketemu tuh jam berapa ya, jam 2-an siang. iya agak siang sih. Terus nanya ih lucu juga. Terus karena pas itu literasinya masih belum banyak ya, terus ngeliat tiba-tiba ceria kok ada yang hitam tapi kotak, menarik nih. Terus ada yang Bos KXR, terus ada body kitnya kan. Iya. Lucu, fitmentnya udah pas lah pas Iya itu. sih, iya. Akhirnya karena tetangga sendiri pulang duluan, datengin ke garasinya, mobilnya lagi dipoles, dibersihin. Orang itu setauku baru 2 jam diposting di Facebook. Akhirnya datengin, mobilnya cakep banget, kinclong, luarnya habis refurbish gitu kan. Udah akhirnya nanya-nanya, Om ini yang di Facebook ya. Dan ternyata uniknya adalah yang jual ceria ini mobilnya 3 ceria. Nah, itu dia. Cerianya satu hitam, satu merah, satu lagi di bengkel. Ya, yang berarti yang kemarin kamu lihat ada 2 kan? Iya. Yang convert ke Mira apa itu? L5 kalau nggak salah. Sama si KXR ini. Nah, akhirnya terpikat saya, lucu banget mobilnya gitu kan. Terus masih kempling, daleman masih ori. Akhirnya ya udah coba tanya ke papa. Akhirnya malam itu jam 6 mobil ini dicek sama papa, ternyata oke. Kupikir oke, tapi budgetnya kan lebih ya. Iya, jadi gini, mobil ini diiklanin itu relatif agak tinggi dan sebenarnya over budget dari budgetnya si Starlet gitu loh. Betul. Makanya sempet bapakku nanya ke aku, kira-kira gimana dengan kondisi mobil yang seperti ini, harga segitu, tapi untuk ukuran ceria memang aku merasa sedikit kemahalan, maksudnya di atas pasar. Tapi dengan kondisi mobilnya yang baru di refurbish, menurutku oke banget gitu loh. Akhirnya bapakku balik datang itu yang diceritain jam 6 itu, ya kan jam 6 ya. Tuh datang ke sana untuk nego langsung sama yang punya. Gitu loh. Nah, terus habis itu setelah itu nggak tahu sih, karena kan budgetnya sangat lebih ya pas itu. Kita juga nggak berharap banyak. Ternyata tahu-tahu nego duduk nego, wah diiyain. Akhirnya di harga tertentu deal malam itu langsung transfer. Cukup kaget ya, karena siangnya masih lihat Starlet, malamnya punya pulang bau ceria. Iya, bau ceria. Sebelumnya tidak seperti ini ya. Iya. Masih nanti ada di sini. Ting. Iya. Nanti ada foto lamanya, foto pas benar-benar banget baru diambil ceria itu. Nah, akhirnya saat itu juga langsung dicoba muter-muter, walaupun pas itu hitungannya nggak bisa bawa manual. Nah, itu. Karena di rumah nggak ada mobil manual cuman bandet. Tapi di Jogja. Iya. Jatuhnya mah nekat ya ngambil mobil manual. Karena itu kamu juga belum lama baru lancar nyetir kan? Iya, belum lama melancar nyetir mobil gitu loh. Betul, karena kan betul. awalnya juga terakhir kamu belajar pakai ini kan, pakai bantet kan? Iya, di Bekasi kan? Iya. Itu jadi ya lumayan lah mobil ini buat belajar sih. Betul. Belajar. Nah, terus ini kan cerita menarik lagi nih. Fun fact, namanya adalah Buntet. Yes. Kenapa namanya Buntet? Kenapa namanya Buntet? Karena saya bingung mau kasih nama siapa. Terus saya melihat mobil ini Bantet. Siapa yang cocok jadi temannya Bantet? Buntet. Ya, jadi ada mobil di rumah ada 2 kicik-kicik namanya Bantet dan Buntet. Betul. Kenapa Buntet? Loh, kan warnanya bisa kita saling kontras, yang ini putih, yang ini hitam. Iya sih, kadang-kadang aku ngerasa kayak yin and yang. Iya. Tanpa disadari hari ini bajunya juga sama. Mobilku Terus, putih, bajuku putih. Mobil Evan hitam, mobilnya hitam. Iya gitu deh jadinya. Iya sih. Ya kalau aku sih ngelihatnya memang ceria. Di satu sisi aku sedikit bernostalgia dulu pernah punya. Terus ngelihatnya memang lucu sih. Jadi sebenarnya kebutuhan kamu beli mobil ini apa? Ya kalau boleh jujur, kebutuhannya buat muter-muter doang sih jatuhnya. Karena ada cerita selanjutnya adalah saya kuliah, kosannya cuma 250 meter dari kampus. Tapi kan setelah itu kamu
akhirnya bawain barang-barang Iya, bawain kelas barang-barang kan. kelas. Jadi memang mau tidak mau kamu harus bawa mobil ini kan. Betul. Itu. Jadi ya ini for your information. Jadi Evan itu kuliah di Bandung. Betul. Dia kuliah di daerah Setiabudi, ada satu kampus di situ. Soalnya nggak mau tak sebut karena aku tidak disponsori. Malah. Ya iyalah, bukan kampus mas. Betul. Jadi menurutku untuk ukuran di Bandung ini sangat pas mobil kecil. Jalan di Bandung kan agak kecil-kecil dan Iya. macet ya, jadi mobilnya bisa selap-selip. Betul. Terus yang pasti adalah cocok banget buat belajar ngopenin mobil kalau menurutku. Gitu loh. Terus kalau gitu ada cerita menarik apa lagi nih tentang si Buntet ini setelah kamu punya? Ya setelah dipunya, awalnya kan berarti abis dari dapet mobil masih kinclong, Ya. masih bagus banget, belum ada tuh yang namanya gasruk-gasruk Iya, lain-lain. Salahnya adalah saya tidak pernah bawa mobil pendek, di rumah mobil standar nih. Iya sih. Mobil pendek dulu cuman banter. Iya, Terus punya mobil masalah sih. udah nyetel gondrong banget. Iya Dulu sih. body kit gila dari bawah. Betul. Dikit banget. Betul. Oh ya, ini gini. Ini mobil ini adalah Ceria KXR. Jadi Ceria KXR itu dia adalah tipe tertinggi dari Ceria kotak. Perbedaannya adalah yang paling mencolok itu kalau di eksterior adalah bumper yang dikasih add-on ya. Iya. Jadi sebenarnya harusnya mobil ini tuh full ada add-on depan, samping sama belakang Belakang, gitu loh. Jadi dan kebetulan pas Evan dapat itu mobilnya juga sebenarnya udah dipendekin ya. Udah dipendekin. Jadi ground clearance-nya di depan tuh agak cukup pendek gitu loh. Terus udah dibawa seminggu pertama diajak ke MDC, ke acara. Udah kita muter-muter dan ternyata tidak diketahui hari itu adalah hari terakhir body kit itu mulus. karena Pas nyampe rumah pulang masuk garasi gasruk, kerauk. salah. Udah kerauk, awalnya tidak sadar. Iya. Besokan paginya mau nyuci dong, hujanan, turun lagi garasi, gasruk lagi. Pas ngeliat bempernya ternyata retak. Iya, Itu udah jadi karena nggak tahu ya, mungkin add-on yang didapat saat mobil ini didapat juga kurang bagus. Akhirnya antara bumper dan add-on itu didempul. Jadi harusnya kan dia kepisah tuh ya. Ini didempul. Nah, udah begitu banyak banget ya dempulannya ya. Dempulnya banyak banget, mungkin depan itu sekitar hampir setengah senti kali dempulnya. Itu. Jadi pas turun kerak itu udah panik nih, aduh nih add-on rusak apa gimana. Terus setelah diselidiki logo hijau-hijau, Iya, ternyata dempul retak karena bergerak kan dia. Nah, terus ya udah sih, dari situ sih udah sedih sekali ya. Mobil belum seminggu bemper udah retak. iya. Ya tidak lama dari situ masuk kuliah, pulang-pulang sebenarnya cerita menyedihkan sih. Mobil awalnya itu ditinggal dulu 2 mingguan di Bekasi karena belum dibawa ke kampus kan. Akhirnya setelah 2 minggu ngambil, pas nyampe rumah bemper itu baret depannya dipakai papa. Sebenarnya ya kita mau marah cuman nggak bisa marah. Ya udahlah, menerima nasib. Mau marah, budget kagak turun. Iya itu. Terus? Makanya ya udahlah, nasib lah bemper remuk. Ya Udah akhirnya terima nasib, mobil bawa ke Bandung dan main di Bandung. Nah pas di Bandung anehnya mobil ini ngadat. Jadi kalau di Bekasi itu mobil ini rada unik. Mungkin sekarang udah sehat karena udah harusnya sih dibenerin kan. Kemarin tuh di Bekasi kalau siang pagi deh dinyalain langsung nyala, idle sendiri. Kalau di Bandung dinyalain mobil ya kayak nggak dapet oksigen. Iya. Berebet banget. Akhirnya tiap pagi tuh sekitar 5 menit harus ditahan. Itu sih yang nyebelin sih. Tapi kan itu karena karbu. Betul. Sama perbedaan Suhu, iya. Kalau di Bekasi kan relatif mungkin panas ya. Bukan Kalau di relatif Bandung, sih. Iya sih panas ya. Panas gila sih. Panas. Itu. Tuh. Terus setelah itu kan kamu bawa ke Bandung. Ada cerita apa di Bandung? Banyak Ya, sih setahu Mas. Banyak sih di Bandung tuh. Ya yang pertama sih ya di Bandung sih sebenarnya karena kampus dekat ya. Pas itu mobil nggak sering-sering keluar sih. Jadi sering di kosan paling seminggu gitu kan. Pagi panasin, apa siang panasin, 1 minggu baru keluar gitu. Jarang banget pakai. Pas itu pernah kita
YOLO sih jatuhnya. Ada libur mungkin 3 harian, ngide nih, aduh mau pulang males, enaknya kemana ya sama teman-teman. Akhirnya kita rencanain ke jarak jauh ke Garut sih. Iya. Itu bagi saya cukup jauh karena pas itu belum ada pengalaman apapun. Paham. Jadi bawa mobil ini cuma dari Bekasi Bandung. Itu udah jauh banget tuh. Kita akhirnya dari Bandung jam berapa ya? Jam 4 pagi deh. Jalan-jalan gitu sunset di pinggir jalan, naik ke gunung. Nah, pas di gunung kita tuh ke Sunan Ibu. Mobil masuk kan, naik ke atas. Saya pikir jalannya bagus. Ternyata hancur. Itu dari situ lanjut naik atas kan, udah nyampe atas aman. Pas turun biasa, belum biasa mobil pendek, jalanan rusak dihajar. Emang Setrak. Parkir ngeliat bumper. Jadi yang bagian kiri bawah itu bukan baret lagi, bukan retak lagi, tapi hilang. dempulnya Hilang, copot itu dempul. itu dia. Aduh, nih mobil kayaknya belum ada setengah tahun sudah rusak bempernya. Ya sudahlah, nasib. Akhirnya pas itu ada stiker banyak, kita tutupin stiker biar nggak kelihatan rusak amat. Udah tuh dari situ harusnya jadwalnya pulang, tapi ngide lanjut ke pantai. Nah kita sampai suatu pantai agak bodoh sih, karena udah tahu di pantai itu aksesnya tuh tidak mudah. Dia lewat jembatan yang tinggi banget. Jadi tipenya gini terus curam. Awalnya bisa nih, kayaknya bisa. Ternyata pas turun gasruk lagi. Bukan gasruk, lebih parah, nyangkut. Jadi pas gini harus dipaksa maju. Enak. Itu udah kayak aduh, ini pulang gimana? Enak. Udah tuh jam 3 mau pulang, mikir dulu. Nih kunci bawa nih. Apa bemper tak copot dulu baru naik gitu. Ternyata tidak bisa dicopot karena kuncinya ternyata kurang pas, pakai kunci 10 yang desain itu kan dalam. Akhirnya pulang-pulang nyusahin warga sekitar. Dorong? Enggak, pas tanjakan kita minta, Pak, minta batu boleh nggak? Awalnya minta batu, kita ini sendiri toh. Ngeliat kita kesusahan, ada kali setengah jam itu mau naik gak bisa, mereka bantu akhirnya. Cariin kayu, rame-rame. Ini mobil udah kayak apaan tahu. Kalau ini Mas baru tahu sih, kamu cuma cerita ke Garut doang. Iya. Ini cerita bodohnya itu malah mobil nyangkut setengah jam tuh. Bingung nih gimana pulang, bemper gak bisa dicopot, gak ada kuncinya. Ada dibantu warga. Pakai kayu, pakai batu. Setengah jam itu sampai naik pun mobil keadaan gak sehat, nyepin dulu. 3 kali tuh coba naik, nyepin terus. Akhirnya terakhir paksa, yaudahlah daripada nggak pulang. Naik juga akhirnya sampai atas. Dengan keadaan bumper sudah nggak jelas, caur jelas. Udah pulang, untungnya pulang selamat sih. Jadi berapa jam di jalan total? 20 jam ya. Gila, 20 jam sih udah dari Bandung sampai Jogja sih. Udah jalan-jalan lagi di Jogja. Parah. Sangat tidak bijak. Sudah cukup akhir itu aja. Sih. Terus gini, kan kalau dilihat nih ya, ini kalau dilihat si mobil ini kan, si Buntet ini kan udah dirubah nih bentukannya. Maksudnya dari mana? Dari mukanya itu kan udah berubah kan. Nih apa aja yang akhirnya kamu personalisasiin di mobil ini? Tuh. Jadi cerita lagi, ini tuh mobil awalnya kalau tidak diracunin bapak ini sebenarnya akan standar seperti yang didapat gitu. Maksudnya awalnya maunya OEM look ceria KXR. Cuman setelah banyak kejadian di Bandung, bemper caur, terus diracunin mas-mas ini ya. Coba deh kamu lihat ini bemper kayaknya lucu, punyanya Kancil. Iya. Awalnya sih gak begitu perhatiin ya, karena kalau aslinya ceria kan gede banget tuh sennya. Justru itu. Jadi makanya sedikit terlalu gede, tidak proporsional, terus ngeliat ini tuh lucu. Iya. Mobilnya jadi apa ya? Vibes-nya beda lah, dia sennya lebih kecil, terus lebih proporsional. Ya. Terus kayak kayaknya cocok deh. Apa kita rubah aja ya? Terus yaudah deh, coba akhirnya kita beli bempernya ganti depan belakang. Pakai punya Kancil.
Sebenarnya apa sih bedanya antara bumper kancil sama bumper ceria, terutama mungkin yang belakang kali? Iya, kalau yang depan Kalau pasti yang depan beda, kan pasti beda kelihatan. tuh, jelas kan Kalau- bentuknya beda kan. Kalau yang belakang? Kalau yang belakang mungkin orang-orang yang nggak perhatiin banget mungkin kelihatan sama gitu ya. Ngapain beli bumper sama? Iya. Tapi bedanya kalau ceria biasa itu ada pinggiran tuh ada kayak jendolan dikit Iya, gitu. set molding ya. Iya. Ada set moldingnya. Kalau ini tuh bener-bener rata itu. Iya sih. Jadi lebih flush ya, lebih Iya, clean ya. betul. Ya sih, memang sih. Memang karena gini, aku apa ya? Ngelihatnya itu kadang-kadang suka ngelihat aneh ceria itu yang di sini ya terutama itu karena gini. Dia mobilnya kecil tapi sennya gede banget. Betul. Sama grillnya kayak kumis. Betul, sangat besar Aneh sih dan seringan chrome. itu. Jadi mencolok parah. Itu dia. Makanya itu.